Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia atau Satgas BLBI dibentuk salah satunya dengan tujuan untuk melakukan penanganan, penyelesaian, dan pemulihan hak negara yang berasal dari pengelolaan ex-Badan Penyihatan Perbankan Nasional dan bank dalam likuidasi, termasuk bantuan likuiditas Bank Indonesia maupun aset properti secara efektif dan efisien. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/KN.06/2020 tentang pengelolaan aset ex-Badan Penyihatan Perbankan Nasional oleh Menteri Keuangan, menyatakan bahwa penanganan aset properti ex-Badan Penyihatan Perbankan Nasional diantaranya melalui mekanisme hibah kepada pemerintah daerah dan penetapan status penggunaan atau PSP kepada kementerian lembaga guna mendukung penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah daerah dan kementerian lembaga. Memperhatikan besarnya kebutuhan atas aset properti dari pemerintah daerah dan kementerian lembaga, telah dilakukan hibah dan PSP atas aset-aset properti ex-BLBI sebagai berikut. 1. Hibah kepada pemerintah Kota Bogor atas aset yang berlokasi di Kota Bogor dengan total luas 103.290 meter persegi dengan total nilai 345,7 miliar rupiah. Dengan rincian, Kelurahan Empang, Kecamatan Bogor Selatan dengan luas 33.500 meter persegi. Kelurahan Katulampa, Kecamatan Bogor Timur dengan luas 2.679 meter persegi. Kelurahan Katulampa, Kecamatan Bogor Timur dengan luas 2.689 meter persegi. Kelurahan Katulampa, Kecamatan Bogor Timur dengan luas 2.929 meter persegi. Kelurahan Katulampa, Kecamatan Bogor Timur dengan luas 965 meter persegi. Kelurahan Katulampa, Kecamatan Bogor Timur dengan luas 206 meter persegi dan 322 meter persegi. Dan Kelurahan Katulampa, Kecamatan Bogor Timur dengan luas 60.000 meter persegi. Pemerintah Kota Bogor akan menggunakan aset ini untuk komplek perkantoran pemerintahan Kota Bogor dan pool kendaraan angkut sampah serta kendaraan alat berat. 2. Penetapan status penggunaan kepada 7 kementerian lembaga dengan total luas 323.315 meter persegi dan total nilai 146,5 miliar rupiah. Antara lain, 1 bidang tanah di Kota Bandung dengan luas 1.263 meter persegi kepada Badan Narkotika Nasional yang akan digunakan untuk gedung kantor. Tanah dan bangunan di Kota Bandar Lampung dengan luas 482 meter persegi kepada Badan Narkotika Nasional yang akan digunakan untuk gedung kantor. Tanah dan bangunan di Kota Batam dengan luas 483 meter persegi kepada Kementerian Keuangan yang akan digunakan sebagai rumah negara atau mes pegawai pada Kementerian Keuangan. Tanah dan bangunan di Kota Semarang dengan luas 1.790 meter persegi kepada Kementerian Keuangan yang akan digunakan untuk gedung kantor. Tanah dan bangunan di Kota Makassar dengan luas 150 meter persegi kepada Kementerian Keuangan yang akan digunakan untuk rumah solusi ekspor. Tanah dan bangunan di Kota Samarinda dengan luas 153 meter persegi kepada Kementerian Keuangan yang akan digunakan untuk rumah negara. 1 bidang tanah di Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Berdagi dengan luas 120.000 meter persegi kepada Kementerian Pertahanan yang akan digunakan untuk pemenuhan sarana kantor Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut. Tanah dan bangunan di Kota Jakarta Pusat dengan luas 1.107 meter persegi kepada Kementerian Agama yang akan digunakan untuk asrama program pendidikan kader ulama internasional Masjid Istiqlal. 1 bidang tanah di Kota Lok Sumawe dengan luas 2.274 meter persegi kepada Badan Pusat Statistik yang akan digunakan untuk gedung kantor. Tanah dan bangunan di Kota Jakarta Barat dengan luas 613 meter persegi kepada Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi yang akan digunakan untuk gedung arsip. 1 bidang tanah di Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Berdagi dengan luas 80.000 meter persegi kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia yang akan digunakan untuk markas komando dan mes asrama. 2 bidang tanah di Kabupaten Lampung Selatan dengan luas total 115.000 meter persegi kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia yang akan digunakan untuk pemenuhan sarana kantor, markas komando, dan mes asrama. Dengan demikian, aset ex-BLBI yang diutilisasi baik melalui mekanisme hibah maupun PSP saat ini seluas 426.605 meter persegi senilai 492,2 miliar rupiah.
Satgas BLBI telah melakukan serangkaian strategi, program, dan kegiatan guna pengembalian hak tagih kepada negara dengan upaya penagihan obligor atau debitur dan penanganan aset properti yang dilakukan secara bertahap dan terukur. Satgas BLBI akan terus berkomitmen untuk menyelesaikan tugas sebagaimana yang diamanatkan melalui Kepres nomor 6 tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Kepres nomor 16 tahun 2021. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat untuk kita semuanya. Yang saya hormati Bapak Menko Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Bapak Muhammad Mahfud MD, para Ketua Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia atau Satgas BLBI, para pimpinan dari kementerian lembaga atau yang diwakili yang pada hari ini mendapatkan atau menerima penetapan status untuk menggunakan aset-aset yang kita ambil atau kita sita dari ex BLBI. Bapak Wali Kota Bogor tadi, Pak Bima di sana yang juga akan telah menerima hibah aset ex BLBI yang nanti katanya akan membuat ibu kota baru Bogor. Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar yang hari ini hadir sebagai imam besar Masjid Istiqlal, tapi kita undang bukan untuk memberikan doa, tapi hari ini beliau akan menerima aset yang akan digunakan untuk suatu kegiatan yang luar biasa nanti bermanfaat, itu melalui Kementerian Agama. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, kita semuanya patut memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Hari ini kita diberikan nikmat sehat dan nikmat waktu untuk bisa melaksanakan seremoni penandatanganan berita acara serah terima hibah dan penetapan status penggunaan aset ex Bantuan Likuiditas Bank Indonesia atau BLBI. Acara ini dapat berlangsung tentunya atas inisiatif dari Satgas, dan dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan terima kasih dan penghargaan terutama kepada Pak Mahfud MD yang berperan luar biasa dalam kepemimpinannya, memberikan semangat kepada seluruh anggota Satgas dan Ketua Satgas, dan juga secara efektif terus memimpin upaya Satgas di dalam mengembalikan hak negara atas bantuan likuiditas Bank Indonesia yang kemudian menjadi utang negara. Terima kasih, saya juga ingin sampaikan kepada seluruh komponen yang ada di dalam Satgas BLBI karena selama ini terus bersinergi, terpadu, dan berkolaborasi untuk betul-betul mengembalikan hak negara. Juga termasuk kerja yang ada di dalam Pokja Satgas BLBI. Terutama saya ingin menyampaikan pada kesempatan yang baik ini peranan dari Kejaksaan Agung yang luar biasa penting, Kementerian Politik Bidang Hukum dan Keamanan HAM, Pak Menko serta seluruh jajarannya, Kementerian ATR BPN. Ini juga sangat-sangat penting di dalam mendukung kita untuk pertama mengambil alih, kemudian mensertifikat hak-hak terutama untuk aset properti dan tanah. Kementerian Hukum dan HAM yang juga memberikan bantuan yang sangat luar biasa, terutama juga pada saat kita menerasir aset-aset itu. BPKP juga sangat penting di dalam peranannya. BIN juga memberikan bantuan yang sungguh luar biasa di dalam Satgas ini. PPATK ini memungkinkan kita untuk melakukan pelacakan. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang juga sangat bersemangat, saya lihat tadi di dalam pelaksanaannya luar biasa, dan juga Kementerian Keuangan, jajaran Kementerian Keuangan yang bekerja untuk bisa mengembalikan hak negara. Tadi telah disampaikan aset-aset yang telah dihibahkan. Kita semuanya tahu bahwa hak tagih negara dari para obligor dan debitur itu mencapai 110,45 triliun. Jadi kalau hari ini baru sekitar setengah triliun itu masih jauh banget, masih banyak yang harus kita kerjakan.
Dan oleh karena itu langkah-langkah yang dilakukan oleh Satgas BLBI secara kolaboratif sinergis akan terus dilakukan sehingga obligor dan debitur betul-betul bisa melaksanakan kewajiban mereka. Yang beritikat baik kita sambut, yang tidak beritikat baik kita tetap lakukan. Jadi ini adalah kita akan terus memintakan hak tagih negara. Pengelolaan aset BLBI juga menjadi penting. Jadi jangan sampai kita hanya mengambil aset kemudian tanahnya menjadi tanah liar yang kemudian bahkan bisa diserobot lagi oleh berbagai pihak. Oleh karena itu sekarang ini juga difokuskan berbagai aset yang sudah diambil alih. Saya minta kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara langsung memikirkan asetnya mau dimanfaatkan untuk apa. Karena juga sangat penting untuk bisa menimbulkan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Akan lebih bagus, akan menciptakan juga dampak terhadap masyarakat, ekonomi, dan juga kesempatan kerja. Oleh karena itu hari ini saya sangat berterima kasih bahwa kita telah akan melakukan serah terima dari berbagai tadi aset ex BLBI kepada 7 kementerian dan lembaga. Saya lebih senang lagi karena 7 kementerian lembaga ini merupakan 7 kementerian lembaga yang memiliki fungsi yang sangat penting, sehingga di dalam mendapatkan aset hibah ini diharapkan akan makin meningkatkan peran dan tugas dari kementerian lembaga tersebut. Tadi pertama kepada Wali Kota Bogor, yang beliau tadi menyampaikan Pak Wali Kota, Pak Bima akan membuat ibu kota baru di lokasi sehingga akan membuat keseluruhan Kota Bogor menjadi jauh lebih baik. Sebagai langsung merupakan tetangga dari ibu kota. Tadi asetnya mencapai 103.290 meter persegi dan bernilai 345,7 miliar rupiah. Tentu nanti Pak Wali Kota harus menyediakan anggarannya untuk membangun ibu kota baru tersebut, dan di dalam APBD saya harap ini juga akan menciptakan ekonomi kegiatan untuk pemulihan akibat COVID yang kita semuanya melihat bahwa kegiatan ekonomi kita sangat terpengaruh akibat COVID. Dan jadi langkah-langkah ini saya harap juga akan memulihkan perekonomian tidak hanya di Kota Bogor tapi sekitarnya. Tadi beberapa aset disampaikan kepada Kementerian Keuangan. Mungkin Bapak dan Ibu sekalian banyak yang tidak memahami. Banyak kami kantor-kantor dari perpajakan kita itu masih ada yang menyewa di ruko-ruko. Padahal mereka itu tugasnya sangat penting untuk mengumpulkan keuangan negara. Jadi kami kalau melihat aset-aset di berbagai daerah yang memang bisa digunakan untuk bisa membangun terutama kantor-kantor dari instansi vertikal di Kementerian Keuangan, baik pajak dan bea cukai. Tadi saya lihat serta perbendaraan sehingga dia bisa menjadi produktif dan sekaligus juga meningkatkan kinerja dari teman-teman di instansi vertikal Kementerian Keuangan. Saya tadi lihat di Batam, Semarang, Makassar, dan Samarinda. Jumlahnya 2.576 meter persegi dan nilainya mencapai 112,3 miliar rupiah. Untuk BNN yang merupakan salah satu instansi sangat penting dalam menjaga Indonesia terhadap bahaya narkoba, kami juga senang bahwa tadi di Bandar Lampung dan di Kota Bandung akan dihibahkan tanah yang akan dibangun menjadi tempat markas atau kantor bagi BNN di Bandung maupun Bandar Lampung. Kemudian untuk Biro Pusat Statistik atau Badan Pusat Statistik juga tadi ada tanah di daerah Loh Sumawe yang mencapai 2.274 meter persegi dengan nilai 1,24 miliar rupiah. Kami juga senang tadi melihat ada lahan yang sangat luas 120.000 meter persegi dengan walaupun nilainya 3,13 miliar, tapi yang penting ini adalah akan dipakai di Kabupaten Deli Serdang untuk Kementerian Pertahanan di dalam membangun kapasitas dari seluruh prajurit-prajurit kita.
Kemudian Kepolisian Negara Republik Indonesia juga mendapatkan di Kabupaten Deli Serdang dengan 195.000 meter persegi, nilainya 5,28. Dan untuk Kementerian Menko Marinvest akan ada tanah di Jakarta Barat untuk tempat tadi aset-aset dan untuk dokumen 6,58 miliar. Dan terakhir adalah di Kementerian Agama, di mana aset ini lokasinya sangat strategis di daerah Jakarta Pusat, luasnya cukup besar 1.107 meter persegi, nilainya 7,73 miliar yang nanti akan disampaikan untuk Masjid Istiqlal. Jadi dalam hal ini makanya Pak Nasaruddin hadir di sini untuk penggunaan Kementerian Agama, dalam hal ini Badan Pengelola Masjid Istiqlal BPMI, yang akan digunakan untuk pendidikan kader ulama. Dengan demikian ini adalah bentuk dukungan pemerintah untuk membangun program-program terutama ulama perempuan, Pak Nas ya. Dalam hal ini saya sebagai perempuan senang, dan santri-santri tahfidz Al-Quran, dan kita harapkan ini akan memperkuat dari sisi fungsi Masjid Istiqlal sebagai suatu sentral di dalam memberikan pencerahan dan juga penguatan pelaksanaan ibadah agama terutama umat muslim. Saya juga senang bahwa acara ini sebetulnya bukan seremoninya yang penting, namun yang penting adalah akuntabilitas publik, karena Satgas dibentuk oleh Bapak Presiden dan diharapkan untuk terus bisa melakukan langkah-langkah nyata yang bisa dilakukan dalam membuahkan hasil di dalam mengambil hak negara. Saya sudah mendapatkan laporan dari Ketua Satgas Pak Rio mengenai masih cukup banyak halangan yang dihadapi oleh Satgas ini. Jadi meskipun Pak Mahfud, kami semuanya terus memberikan dorongan, kita juga melihat masih ada halangan, ada obligor, debitor yang tidak berikhtiar baik. Mereka mendapatkan panggilan, tidak hadir dan tidak mengirimkan siapapun perwakilannya. Ada yang itikadnya baik namun masih berusaha untuk menghitung-hitung lagi yang disebut hak tagih kita. Dan juga kita juga melihat masih ada halangan untuk bisa mengeksekusi aset-aset tersebut. Oleh karena itu, tentu saya berharap Satgas BLBI akan mengerahkan seluruh upaya dan dayanya secara efektif efisien sesuai dengan Kepres yang sudah diberikan oleh Bapak Presiden nomor 6 tahun 2021 untuk bisa menangani, menyelesaikan dan memulihkan hak-hak negara, termasuk dalam hal ini melakukan upaya hukum dan atau upaya lainnya. Penyitaan aset termasuk di dalamnya. Dan kita akan terus bekerja sama dengan kementerian-kementerian lembaga lainnya sehingga baik mereka yang berada di dalam Indonesia maupun saat ini tidak ada di Indonesia tidak menghalangi kita untuk bisa mendapatkan hak tagih kita. Dalam hal ini kami juga akan terus mendorong Satgas BLBI untuk terus berkomunikasi dengan para debitur dan obligor sehingga sesuai dengan lini masa timeline yang sudah ditetapkan kita akan terus mendapatkan kembali haknya secara efektif. Kita juga akan melakukan upaya pengembalian hak tagih baik bersama-sama instansi eksekutif maupun yudikatif, dan tentu kita harapkan aset itu tidak hanya sekedar kembali ke negara namun pada akhirnya bisa dimanfaatkan secara produktif. Bapak Menko Polhukam yang memberikan leadership sangat luar biasa dan tentunya terutama semangat sehingga seluruh kementerian lembaga terus melakukan sinergi kolaborasi dan kerjasama. Saya ingin menyampaikan terima kasih Pak Mahfud dan kita berharap Pokja ini akan terus tidak dalam situasi mendekati akhir tahun menurun aktivitasnya tapi terus ngegas. Kalau dalam ngegas boleh, tapi tetap menggunakan protokol kesehatan.
Untuk mereka para obligor dan debitur, saya sekali lagi menyampaikan pesan. Anda semuanya sudah cukup lama sebetulnya dalam hal ini memiliki kewajiban terhadap negara Republik Indonesia. Saya berharap agar seluruh obligor dan debitor bekerja sama dengan baik untuk menunjukkan itikat membayar kembali hak negara, membayar hutang kepada negara. Karena tidak membayar hutang adalah suatu kezaliman. Tidak membayar utang artinya mengambil hak atau harta dari manusia atau warga negara Indonesia lainnya. Jadi saya berharap ini akan menjadi salah satu pesan bahwa kami semuanya akan tetap secara teguh menjalankan tugas ini. Dan semoga kita semuanya diberikan jalan yang selurus-lurusnya oleh Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian Bapak dan Ibu sekalian, terima kasih. Dan saya titip kepada Bapak Ibu sekalian yang telah mendapatkan aset untuk aset itu dimanfaatkan secara betul-betul maksimal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.